warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elia Putri Widianingsih. Saya dari kelompok 1 Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan umum akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi sektor publik. Dalam perkembangannya, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual. Dana ini biasanya dikelola oleh organisasi sektor publik atau kerjasama sektor publik dengan swasta. Selanjutnya terdapat ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi kepada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis atau bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memenuhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan pusat dan daerah, serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara, BUMN, dan BUMD, yayasan, organisasi politik, dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Saya Maulida Putri Nifani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elia Widianingsih mengenai standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, dan pertanggungjawaban publik. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan sektor publik. Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat, termasuk laporan keuangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota, serta badan layanan umum berbentuk regulasi pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Dan Peraturan Menteri Keuangan untuk tambahan dan revisi. Standar dikembangkan secara internasional dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada pengguna akuntansi sektor publik. Pengguna laporan keuangan sektor publik dapat diketahui dari siapa saja yang termasuk dalam stakeholder organisasi tersebut. Yang pertama ada seperti pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan pegawai, pemasok atau vendor, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Akuntansi sektor publik memiliki tugas utama menyiapkan laporan keuangan sektor publik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Selanjutnya ada pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Dwi. Saya akan melanjutkan materi bab 2 terkait dengan organisasi sektor publik dan juga peran akuntansi dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu untuk organisasi sektor publik sendiri. Akuntansi sektor publik berbeda secara luas dengan akuntansi sektor privat. Hal ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik lingkungan organisasional di antara keduanya. Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur, dan juga proses serta lingkungan yang khas dan membedakannya dengan sektor privat. Untuk perbedaannya tersebut yaitu ada pada tujuan. Untuk akuntansi sektor publik sendiri, mereka memiliki tujuan tidak mencari laba, sedangkan untuk akuntansi sektor privat mereka bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua ada karakteristik. Untuk akuntansi sektor publik mereka sangat kompleks, domain luas, multifungsional, dan juga adanya ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan pada sektor privat mereka lebih spesifik, pembagian fungsinya lebih jelas, dan juga lebih kontrolable. Yang ketiga ada struktur.
pada akuntansi sektor publik, mereka memiliki struktur yang birokratis, kaku dan juga hierarkis, sedangkan pada sektor privat strukturnya lebih fleksibel. Yang keempat, ada proses. Pada akuntansi sektor publik sendiri, prosesnya penuh dengan nuansa politis, sedangkan pada akuntansi sektor privat, nuansa politisnya tidak sebesar pada akuntansi sektor publik. Yang terakhir ada sumber pendanaan. Untuk akuntansi sektor publik sendiri, sumber pendanaannya berasal dari publik, sedangkan untuk akuntansi sektor privat, sumber pendanaannya berasal dari pemilik, kreditur, maupun investor. Tujuan organisasi sektor publik mempengaruhi misi, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas dan samar-samar, karena outputnya tidak seluruhnya dapat diukur secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada pemaksimalan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Dari segi proses dalam organisasinya, organisasi sektor publik lebih bernuansa politis dibandingkan pada organisasi bisnis, sehingga pelaku di dalamnya juga dituntut memiliki kemampuan untuk berpolitik selain kemampuan profesionalitas sebagaimana yang ada pada di sektor swasta. Kedua adalah peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan atau aktivitas beserta anggaran dananya. Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana karena kekhasannya dalam proses pencarian sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik. Sedangkan pertanggungjawabannya mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, organisasi sektor publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan, sehingga sifat dari pelaksanaan anggaran ini dalam akuntansi sektor publik adalah mandatori. Akuntansi sektor publik menjadi sarana pengelolaan ekonomi sumber daya publik yang terbatas untuk usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Oleh karena itu, akuntansi pada organisasi sektor publik merupakan sarana yang dapat berperan dan membantu organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiara Rahmaningsih ingin melanjutkan presentasi dari Rista. Yang ketiga, entitas dalam akuntansi sektor publik. Entitas dalam akuntansi sektor publik, terutama akuntansi pemerintahan, dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas pelapor dan entitas akuntansi. Kedua entitas tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu, entitas pelapor adalah unit dalam struktur pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelapor pada pemerintahan pusat menurut pelaporan pemerintahan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah pemerintahan pusat itu sendiri. Terus keuangan selanjutnya, keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksana APBN pasal 8 poin G. Sementara itu PP nomor 71 tahun 2010 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tidak mungkin menyampaikan dari aturan di atasnya. Sebagai dalam konteks terstruktur organisasi pengelolaan keuangan negara, presiden tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan negara, dan menteri atau pemimpinan lembaga tetap sebagai pengguna anggaran atau barang